Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. This is Christian ditambah di sini. Oke, hari ini gue sebelumnya mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru bagi kita semua. Nggak kerasa tahun ini kita sudah menapaki tahun 2021. Walaupun banyak cobaan, banyak lika-liku dan tantangan dalam kehidupan, terutama apalagi dalam masa sulit seperti sekarang ini, masa pandemi ya guys ya. Nah, kebetulan juga hari ini banget nih, sekolah gue mengadakan sebuah acara yang menarik, seminar Kapita Selecta dan workshop. Nah, acara ini tuh untuk menumbuhkan sisi-sisi kewirausahaan, dan acaranya sangat menarik bagi semua siswa-siswi ya. Kebetulan gue juga sekolah di Penabur, jadi acaranya itu sangat menarik sekali. Nah, ada satu bagian yang menarik dari acara gue hari ini ya, dimana gue mengikuti salah satu workshop yaitu YouTuber. Nah, seperti kita tahu ya guys ya, YouTube ini tuh sekarang menjadi salah satu platform digital yang, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, orang-orang banyak sekali yang YouTube. Banyak banget orang yang mengalihkan semua pekerjaannya dan pindah ke YouTube. Hari ini sekolah gue kedatangan seorang YouTuber terkenal yang baru saja sih aktif dari mulai dunia per-YouTubean dari tahun 2018. Dia adalah seorang Medi Renaldi. Seperti kita tahu ya, Medi Renaldi ini cukup aktif dalam dunia YouTube. Dia mengawali karirnya dari TikTok. Dia review mainan, main yang Toy Story, mana Buzz Lightyear, Woody, dan yang terakhir Baby Yoda. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ber-YouTube dan mencoba peruntukannya di YouTube. Nah, dari hari ini ada beberapa hal yang disampaikan di workshop yang gue tadi ikutin ya, yaitu dia berkata bahwa how to make creative content in social media. Gimana cara kita bikin konten kreatif di social media? Oke, caranya gimana? Nah, yang pertama itu kita tuh harus menggunakan semua platform yang tersedia secara cuma-cuma. Jadi sekarang ini kan platform media sosial tuh udah banyak ya. Ada Instagram, ada Twitter, YouTube, bahkan sekarang lagi booming salah satu platform aplikasi baru yaitu TikTok. TikTok tuh sekarang bukan hanya sebatas untuk alay-alayan saja ya. Dan sekarang itu TikTok itu malah sudah hampir mengalahi YouTube. Nah, kita bisa tuh, kalau menurut Bang Medi yang seperti tadi gue bilang, Bang Medi ini bilang kalau dia bisa mempromosikan sebagian video YouTube-nya ke dalam TikTok, dimana TikTok ini bisa menjadi salah satu ajang marketing buat dia dalam YouTube-nya. Nah, dia bilang YouTube dan TikTok tuh harus berjalan beriringan, dimana kita membuat setengah video di TikTok dan barulah orang jika penasaran dia lihat di TikTok, maka orang tersebut akan menonton di video fullnya di YouTube. Yang kedua, kita juga harus patahkan mitos tentang yang namanya content creator. Content creator sekarang ini banyak sekali ya mitos-mitos yang bermunculan untuk para kalangan YouTuber zaman sekarang ya. Yang pertama, kita nggak punya talenta. Dimana kalau misalnya kita nggak punya talenta, kita bisa kayak YouTuber kondang seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, atau bahkan Chandra Leo. Mereka juga start from zero. Dia mulai dari nol, yang dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Nah, yang kedua, nggak punya alat khusus. Jadi seorang YouTuber itu nggak harus punya alat-alat yang bagus, kamera-kamera yang bagus, studio YouTube. Kita bisa mulai dari salah satu alat ya. Kita bisa mulai dari alat yang sederhana, yaitu handphone yang kita pakai sekarang ini. Dengan itu kita bisa buat video yang lumayan bagus, yang kita harus mulai dari nol. Barulah nanti kita bisa menjadi YouTube start from zero and nanti kita bisa menjadi YouTuber yang terkenal
seperti yang lain. Kalau kita lihat videonya Chandra Leo, videonya Edozel, semua juga dari awal hanya menggunakan kamera HP saja ya guys ya. Kemudian yang ketiga, mitos ini tuh sangat banyak sekali terjadi di kalangan YouTuber, yaitu takut karyanya untuk jelek. Seperti kita tahu banyak sekali YouTuber yang takut mulai dari awal, mulai dari nol karena takut karyanya jelek. Sebagai seorang YouTuber, membuat suatu karya yang bagus itu kita harus belajar mulai dari nol. Kalau kita tidak mulai, kita tidak tahu apa yang dilihat dari orang lain mengenai karya kita, sehingga kita juga tidak bisa meningkatkan kualitas karya kita itu sendiri. Ketika kita dikritik, ketika kita dikomentari oleh orang lain tentang karya kita, ketika kita mendapatkan feedback dari orang tersebut, kita juga bisa belajar sehingga bisa membuat karya yang bagus suatu saat nanti. Seorang Chandra Leo aja yang dia mulai dari nol, dia bisa membuat YouTube Rewind yang dulu, yang sekarang, dan beberapa tahun yang lalu itu bisa menjadi karya yang luar biasa dan bahkan trending. Nah, mulai dulu aja. Kualitas itu butuh yang namanya proses. Bikin konten itu nggak perlu bagus, yang penting kita harus engaging orang, bikin orang itu tertarik dengan konten kita. Bikin konten semaksimal mungkin, kita harus benar-benar start dengan segala waktu yang kita punya. Kita rajin upload video, kita rajin bikin konten. Nah, barulah kita bisa menggait orang-orang untuk follow kita. Kita bisa juga masuk ke FYP TikTok, ataupun juga kita bisa nanti jadi seorang YouTuber terkenal kalau misalnya kita rajin upload. Menjadi content creator sekarang itu menurut Medi dan menurut gue pribadi juga ya, kalau untuk jadi YouTuber sekarang itu kita tuh sangat susah karena banyak banget sudah YouTuber dan banyak kayak gaming, podcast, banyak banget. Karena YouTube udah banyak dan udah luas banget, banyak YouTuber yang sekarang bikin konten lah apalah. Jadi sebisa mungkin kita juga mempromosikan dan marketing kita bisa melalui TikTok gitu sih. Nah, dari hari ini gue juga banyak banget belajar ya dari Bang Medi tentang YouTube itu sendiri, gimana cara bikin revenue streams dari YouTube, yaitu ada AdSense dan dari branded dealsnya juga. Kalau misalnya dari AdSense, kita kalau misalnya untuk dapetin AdSense YouTube, kita harus mempunyai minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gimana caranya? Kita harus sering-sering bikin konten gitu ya guys. Dan kita juga bisa lewat branded sales atau endorsean kayak gitu. Nah, intinya yang gue dapetin dari hari ini adalah quantity over quality. Jadi kita harus rajin upload, rajin bikin konten. Itu juga bisa mengalahkan kualitas. Kalau misalnya kita rajin bikin konten, walaupun kualitasnya jelek, tapi kita juga masih ada peluang untuk membuat video kita terkenal. Nah, dan dalam kita membuat satu video, kita juga harus menentukan topik dan apa bahasan yang sesuai dengan channel kita. Nah, mungkin itu aja sih ya guys yang bisa gue bagi dari pengalaman gue hari ini bersama Bang Medi. Intinya jadi YouTuber itu susah gampang ya, kita harus mulai dari nol. Gimana caranya untuk menjadi seorang YouTube mulai dari nol? Kita rajin bikin konten, dan intinya ingat quantity over quality. Jangan takut untuk gagal, semua itu butuh proses. Dan percayalah, kalian semua bisa menjadi YouTuber yang handal seperti Bang Medi dan seperti YouTuber yang lainnya. Saya Christian, assalamualaikum guys, see you on my next video, bye bye. Dan mungkin ini beberapa cuplikan video Zoom gue bersama Bang Medi yang baru tadi gue lakuin bersama teman-teman sekolah gue. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe this video. Nama saya Medi Renaldi. Mungkin banyak banget yang belum tahu
saya lebih better, tapi takut buat mulai. Itu yang saya masih bingung sampai sekarang sebenarnya. Lucu ya, kayak peliharaan gitu. Lagi.